Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Inma Adiani dari kelas A dengan NIM 30902000050. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu isolasi sosial. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Bolehkah saya duduk di sini? Ya. Terima kasih ya, Mbak. Perkenalkan, saya Perawat Aulia. Saya mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sedang praktik di ruangan ini. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Sofi. Mbak Sofi ya, Mbak? Ya. Mbak Sofi suka dipanggil siapa? Sofi. Mbak Sofi, begitu ya, Mbak? Nah, Mbak Sofi, tujuan saya di sini yaitu untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang perasaan yang Mbak Sofi rasakan sekarang. Perasaannya Mbak Sofi sekarang bagaimana, Mbak? Gelisah Mbak dan Sofi sering menyendiri. baik, jadi Mbak Sofi merasa gelisah dan rasanya ingin menyendiri, begitu ya, Ya. Mbak? Nah, karena apa, Mbak? Kok Mbak Sofi merasa ingin menyendiri? Karena tidak punya teman. Baik, jadi Mbak Sofi tidak punya teman, jadi rasanya ingin menyendiri, begitu ya, Mbak? Ya. Nah, Mbak Sofi, bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang rasa ingin menyendiri Mbak Sofi tersebut? Apakah Mbak Sofi bersedia? Ya. Baik, Mbak Sofi, jika Mbak Sofi bersedia, Mbak Sofi waktunya minta berapa menit, Mbak? 10 menit. Baik, waktunya 10 menit ya, Mbak Sofi. Ya. Tempatnya mau di mana? Sini. Baik, tempatnya di sini ya, Mbak. Ya. Kita akan sharing-sharing tentang perasaan rasa ingin menyendiri pada diri Mbak Sofi, begitu ya, Mbak? Ya. Nah, Mbak Sofi, sebelum tindakan dimulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sofi, tadi Mbak Sofi bilang Mbak Sofi ingin menyendiri, begitu ya, Mbak Sofi? Ya. Nah, Mbak Sofi, rasa ingin menyendirinya karena apa, Mbak? Karena tidak punya teman. Jadi Mbak Sofi tidak punya teman, jadi suasananya ingin menyendiri, begitu ya, Mbak Sofi? Ya. Nah, Mbak Sofi, apakah Mbak Sofi kenal dengan teman yang ada di sini, Mbak? Ya. Sama siapa, Mbak? Indah. Sama Mbak Indah. Ya. Jadi Mbak Sofi kenalnya dengan Mbak Indah. Yang dilakukan Mbak Sofi sama Mbak Indah apa kalau bertemu? Makan bareng, main bareng. Jadi makan bareng, main bareng, begitu ya, Mbak Sofi? Ya. Nah, Mbak Sofi, apakah Mbak Sofi juga mengenal teman yang lain selain Mbak Indah? Tidak. Kenapa, Mbak? Kok Mbak Sofi nggak mau berteman dengan yang lain, berkenalan, begitu? Malas berkenalan. Jadi Mbak Sofi malas berkenalan dengan yang lain, begitu ya, Mbak Sofi? Ya. Nah, Mbak Sofi tahu tidak apa keuntungan dari kita punya teman banyak? Itu apa, Mbak, mau tanya? Tahu. Apa keuntungannya? Asik, bisa diajak main. Iya, jadi benar sekali ya, Mbak. Jadi kita punya teman banyak, itu kita bisa bermain bersama, makan-makan bersama, jadi asik. Begitu ya, Mbak Sofi? Ya. Nah, Mbak Sofi tahu tidak apa kerugian dari kita tidak punya teman? Tahu. Apa, Mbak? Menjadi menyendiri. Iya, jadi menyendiri, suasananya terlihat sepi, bosan, begitu ya, Mbak Sofi? Ya. Nah, Mbak Sofi, kalau begitu, bagaimana kalau saya ajarkan cara pengenalan yang baik? Apakah Mbak Sofi mau? Mau. Baik, Mbak Sofi, jika Mbak Sofi mau, saya akan ajarkan cara pengenalan yang baik terlebih dahulu ya. Nanti Mbak Sofi bisa mempraktekkan setelah saya praktekkan ya, Mbak Sofi. Ya. Nah, saya akan praktekkan cara pengenalan yang baik. Yang pertama yaitu ucapan salam. Assalamualaikum, teman-teman. Lalu sebutkan nama. Nama saya Sofi. Kemudian kita menyebutkan alamat kita ya, Mbak Sofi. Ya. Alamat saya Rembang. Terus bisa ditambahin dengan hobi. Teman-teman, hobi saya memasak. Terus gini, teman-teman, apakah saya boleh gabung bermain dengan teman-teman? Begitu. Apakah bisa dipahami, Mbak? Bisa. Sekarang coba Mbak Sofi praktekkan bagaimana cara pengenalan yang baik. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sofi dari Rembang.
Jadi Mbak Sofi bisa mempraktekkan cara pengenalan dengan baik. Nanti Mbak Sofi bisa berkenalan dengan teman-teman, bisa teman-teman yang lain. Nanti sehabis ini bisa, jadi sehabis kita latihan pengenalan yang baik ini, Mbak Sofi bisa bermain dengan teman banyak. Begitu ya Mbak Sofi. Bagaimana Mbak Sofi perasaannya setelah bertemu saya, setelah sharing-sharing, setelah melakukan cara pengenalan yang baik, itu bagaimana Mbak perasaannya? Nah, Alhamdulillah ya Mbak Sofi. Saya lihat Mbak Sofi sekarang nampak rileks dan tidak ada rasa ingin menyendiri lagi. Begitu ya Mbak Sofi? Nah Mbak Sofi, bagaimana kalau latihan kita hari ini kita masukkan dalam jadwal kita sehari-hari? Apakah Mbak Sofi bersedia? Baik, jika bersedia saya buatkan jadwalnya ya Mbak. Mbak Sofi mau berlatih satu hari berapa kali? 2 kali pada pukul berapa Mbak? 7 dan 9. Pukul 7 dan pukul 9 ya Mbak Sofi. Nah Mbak Sofi, jadi Mbak Sofi bisa melakukan latihan pengenalan dengan cara 2 kali ini satu hari pada pukul 7 dan pukul 9. Begitu ya Mbak Sofi. Nah untuk selanjutnya kita bertemu lagi besok hari Jumat. Mbak Sofi bisanya pukul berapa? Pukul 10. Baik, jadi kita bertemu pukul 10. Waktunya berapa menit? 10 menit. Waktunya 10 menit. Kita akan membahas tentang cara pengenalan yang kedua, yaitu dengan cara Mbak Sofi berkenalan dengan teman saya, dengan orang lain perkenalannya. Begitu ya Mbak Sofi? Tempatnya mau di mana? Sini. Tempatnya di sini ya Mbak Sofi. Nah, untuk itu waktunya ini sudah 10 menit. Sesuai dengan perjanjian kita di awal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama ya Mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Mbak Sofi, karena tindakan sudah selesai, saya izin pamit dulu ya Mbak Sofi. Assalamualaikum Mbak Sofi. Waalaikumsalam. Cukup sekian dari yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Imadiani dengan NIM 3090200050. Saya dari kelas A. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu dengan pasien gangguan citra tubuh. Assalamualaikum Mbak. Bolehkah saya duduk di sini? Assalamualaikum Mbak. Perkenalkan, saya Perawat Aulia. Saya mahasiswi Universitas Islamudin Agung yang sedang praktik di ruangan ini. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Sofi. Mbak Sofi ya Mbak Sofi. Mbak Sofi suka dipanggil siapa? Sofi. Mbak Sofi, tujuan saya di sini yaitu untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang perasaan yang Mbak Sofi rasakan sekarang. Nah, bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Gelisah, terus malu ya Mbak Sofi. Nah, karena apa Mbak Sofi malu dan gelisah? Karena saya habis diguyur air panas. Oh baik-baik. Jadi tentang keadaan Mbak yang telah diguyur air panas, begitu ya Mbak Sofi. Nah, bagaimana kalau kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang perasaan yang Mbak Sofi rasakan? Apakah Mbak Sofi bersedia? Baik Mbak, kalau bersedia Mbak Sofi waktunya minta berapa menit? 10 menit ya Mbak Sofi. Tempatnya di mana Mbak Sofi? Sini. Tempatnya di sini ya Mbak Sofi. Kita akan membahas tentang perasaan gelisah dan rasa malu, gitu ya Mbak Sofi. Nah Mbak Sofi, sebelum tindakan dimulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya Mbak Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Sofi, tadi Mbak Sofi bilang Mbak Sofi gelisah, Mbak Sofi sedih, kemudian malu. Bisa Mbak Sofi bercerita kepada saya kenapa Mbak Sofi sedih dan malu? Karena saya habis diguyur air panas oleh kakak saya. Oh jadi begitu Mbak. Terus di saat Mbak Sofi sedih, itu yang dilakukan Mbak Sofi apa? Nangis. Mbak Sofi menangis, begitu ya Mbak Sofi. Nah Mbak Sofi, bagaimana pandangan Mbak dengan kondisi Mbak sekarang?
malu dan dikucilkan tetangga. Baik, jadi Mbak Sofi malu karena Mbak Sofi dikucilkan tetangga, begitu ya Mbak Sofi? Ya, Apakah sebelumnya Mbak Sofi juga pernah mengalami kondisi seperti ini? tidak. Tidak ya Mbak. Di saat Mbak Sofi ada masalah, itu yang dilakukan Mbak Sofi apa? Bercerita dengan keluarga saya. Baik, jadi Mbak Sofi bercerita kepada keluarga Mbak Sofi. Itu sama siapa Mbak berceritanya? Suami saya. Baik, suami Mbak Sofi ya Mbak. Ya. Kalau boleh tahu, bagaimana Mbak ceritanya Mbak Sofi kepada suami Mbak tentang masalah yang dihadapi Mbak Sofi sekarang? Karena saya malu dan dikucilkan tetangga. Jadi Mbak Sofi berceritanya begitu sama suami Mbak. Ya, Nah, wah hebat sekali ya Mbak Sofi. Jadi Mbak Sofi bisa menyelesaikan masalah seberat itu. Saya yakin pasti Mbak Sofi bisa menyelesaikan masalah yang sekarang. Nah, sebelum dirawat di sini, kegiatan Mbak Sofi apa Mbak di rumah? mengurus rumah dan mengurus anak. Baik, jadi Mbak Sofi mengurus rumah dan mengurus anak gitu ya Mbak Sofi. Ya, Nah, itu sangat luar biasa ya Mbak Sofi. Itu kegiatan yang baik. Katanya juga Mbak Sofi suka memasak ya Mbak Sofi. ya, Nah, itu bagus sekali ya Mbak. Jadi selain Mbak Sofi bisa mengurus anak, bisa mengurus rumah, dan Mbak Sofi juga pintar memasak. Jadi nggak usah malu, nggak usah sedih gitu ya Mbak. Meskipun kita ada masalah, itu kita bisa melakukan hal yang lain. Begitu ya Mbak Sofi. ya. Mbak Sofi, bisakah Mbak Sofi bercerita kepada saya bagaimana cara Mbak Sofi bercerita kepada suami Mbak tentang masalah Mbak? Karena saya malu dan dikucilkan tetangga saya. Baik, nah di saat ada masalah, baik itu besar maupun kecil, itu berceritanya kepada siapa Mbak? Kami. Nah, betul sekali. Jadi, kita kalau ada masalah kecil maupun besar bisa bercerita kepada keluarga, terutama suami, bapak, ibu, dan anak. Bercerita kepada anak jika anak sudah besar, gitu ya Mbak Sofi. Ya, Nah, di saat Mbak Sofi ada masalah, itu juga harus Mbak Sofi ingat kemampuan apa, misalnya mengurus rumah, mengurus anak, dan memasak. Begitu ya Mbak Sofi. ya. Nah, Mbak Sofi, bagaimana Mbak perasaannya setelah bertemu dengan saya, setelah berbincang-bincang, bagaimana Mbak? Tenang. Baik, saya lihat Mbak Sofi juga rileks, terlihat rileks, dan sudah tidak sedih lagi, terlihat ceria, begitu ya Mbak Sofi. Ya, Nah, Mbak Sofi, kita akan bertemu lagi besok, hari Jumat. Mbak Sofi biasanya pukul berapa? pukul 10. Baik, pukul 10 ya Mbak Sofi. Tempatnya di mana Mbak Sofi? Sini. Waktunya minta berapa menit? 10. Baik, kita akan melakukan cara yang kedua, yaitu dengan cara kita mengevaluasi bagaimana masalah Mbak Sofi, dan kita akan menyebutkan kemampuan dan kegiatan yang belum bisa disebutkan hari ini. Begitu ya Mbak Sofi? Ya, Nah, Mbak Sofi, karena waktunya sudah 10 menit, apakah ada yang ingin ditanyakan? tidak. Baik, jika tidak, mari kita akhiri dengan tindakan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama ya Mbak Sofi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Mbak Sofi, karena tindakan sudah selesai, saya mohon diizin pamit dulu ya Mbak Sofi. Assalamualaikum Mbak Sofi. Waalaikumsalam. Cukup sekian dari yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.